Pagi ya. Ya. Lagi dia pulang. Jam iya. Itu nama bapaknya. Ngopi lah kali ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhumah Ibu Siti Hasanah bin Saudonjin, yang kami hormati Ketua DKM Musolah Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokatut Taqwa Bapak Sudarno, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh Kampung Bono, para jamaah tim Hadrah Syukul Mustafa, wabil khusus Afinal Kiram hadir di tengah kita, yang kami hormati Ustadz Ajar, para bapak, para ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Pak, masih ngos-ngosan ya. Malam hari ini kita hadir dalam rangka takziah malam ke-40 hari atas wafatnya Ibu Siti Hasanah binti Saudonjin, yang mana hadirnya kita turut mendoakan semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya, diberikan tempat sebaik-baiknya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, setiap kita yang hadir pasti tidak pernah luput dalam melakukan salah dan juga senantiasa kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesadaran diri bahwasanya kita senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istighfar kita menjadikan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا dunia hanyalah sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Hidup tiada guna jika berumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Jasad tiada guna jika tiada nyawa. Ada istri tercinta enggan lagi bersama, karib dan saudara pun enggan menyentuhnya. Teman yang setia hanya amal di dunia. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Para bapak ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita hadir. Mari sama-sama kita ingat sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaktubkan di dalam kitab Tanbihul Qaul, bahwasanya baginda Nabi bersabda, Akfiru hadhil ladat, perbanyaklah kalian, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa untuk mengingat pemutus daripada segala kenikmatan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Malam hari ini kita ngopi masih enak. Enak Pak? Nah, enak Bapak, saya mau dulu. Ngopi masih enak. Ini bukan kode, bukan ini Pak. Bukan ya? Ngopi masih enak. Merokok masih enak, yang merokok mah. Minum masih enak.
Maka dalam syair tadi dikatakan semuanya itu bisa kita nikmati karena roh masih ada di dalam Jasad. Coba kalau roh udah agak ada, itu kopi dibikinin, diminum nggak? Diminum nggak? Kenapa? Gimana mau minum, gerak aja nggak bisa. Maka kata baginda Nabi, aksiru hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat daripada segala pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Bahkan di dalam satu kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bahwasanya disebutkan setiap kita pasti nanti akan masuk ke dalam kubur. Senantiasa ini diulang-ulang sebagai tazkirah, sebagai peringatan khusus buat al-faqir dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Ketika kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka kita diumpamakan bagaikan orang yang berlayar tanpa menggunakan perahu. Man dakhalal qabra, siapa orangnya yang masuk ke dalam kubur bila zadin tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra ila safinatin, dia bagaikan akan menyeberangi sebuah lautan tanpa bawa bekal. Jadi kita bekal apa yang sudah kita siapkan buat besok kita mah? Siapa yang siap mati? Ibu siap? Siap? Bapak siap? Nah kalau ngomong belum, emang kalau udah waktunya nggak jadi? Nggak jadi. Mau kita bilang siap, mau kita bilang belum siap, pasti bakal mati. Mengapa? Karena kematian itu pas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Wallahu a'lam bimuradih. Kalau ajal sudah sampai, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Emang malaikat Israel kalau pengen nyambut nyawa itu nanya dulu, udah siap apa belum? Udah siap apa belum? Jangan begitu mah ketua majelis taklim kalau mau ngadain study tour. Bro, siap berangkat begitu kan? Tapi itu tidak berlaku oleh malaikat Israel. Dan karena disebabkan itu tidak berlaku, kita disuruh mempersiapkan bekal setiap waktu. Jadi kita disuruh nyiapin bekal. Apa bekal terbaik? Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Bekal apa? Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada kita diperintahkan untuk takwa. Dalam masjid takwa nggak kita? Takwa nggak? Dalam masjid takwa, karena masjid namanya Al-Karomatul Takwa. Dalam masjid kita takwa, dalam rumah kita, dalam pasar
Jangan sampai takwa ada momennya doang. Jangan sampai kita jadikan takwa ada momen. Masuk musola, takwa keluar dari musola, hilang takwanya, sehingga Nabi menyabdakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutin, hapus perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi kita diperintahkan takwa dimanapun kita berada, bukan di momentum sesaat. Mau tidur kita kudu gimana kalau tidur dalam takwa? Tidur harus takwa gimana? Lalu kata baginda Nabi, janganlah kau tidur sebelum menghatamkan Quran. Dicerna sama orang kampung gunung, orang jadi tidur. Kata baginda Nabi, janganlah kau tidur sebelum kau menghatamkan Quran. Lu nggak tidur belum hatam Quran, ya kan? Orang tidur. Baca Qurannya masih terbata-bata lagi. Lalikal kita bula 30 juz kira-kira berapa jam? Habis waktu dia tidur ya, orang jadi tidur ya. Ada baginda Nabi, kalau kamu mau tidur jangan lupa khatamin minimalnya baca surat Al-Ikhlas. Makanya tadi kita baca tuh surat Al-Ikhlas berapa kali? Baca nggak tadi? Baca nggak? Baca. Setelah itu kata baginda Nabi, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Perlu diajarkan, kita jangan mau masuk surga DWK. Surga makhluk luas, siapa baik kita ajak aman. Beda kalau misalnya bis, takarannya berapa kursinya bis? 60. Udah dibatasi 60, kita ngajak orang bingung kita. Tapi kalau surga itu luas banget Pak. Jangan sampai kita takut kalau kita masuk surga nggak mau ngajak orang. Doain sebelum tidur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Dan kata baginda Nabi, kalau kamu tidur janganlah kau tidur sebelum kau minta maaf sesama kaum muslimin muslimat. Orang jadi tidur lagi baik ya. Masuk rumah ini tok, assalamualaikum, ada apa Bang Mocok? Minta maaf. Berangkat satu rumah lagi tok, assalamualaikum, ngapain? Minta maaf. Kira-kira jadi tidur enggak tuh? Di situ kita diajarkan sama baginda Nabi, yang namanya kita sering kumpul pasti ada yang namanya salah dan khilaf. Oleh karena itu ketika kita salaman, diruntuhkanlah dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan. Dua orang muslim berjumpa lalu ia berjabat tangan, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi takziah kita datang malam hari ini yang pertama sebagai mengingatkan diri bahwasanya kita bakalan mati kapan? Ada yang tahu kapan mati Pak? Coba bayangkan ketika kita mati tapi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kira-kira kalau mati nyebut begitu jaminannya apa? Kata siapa Pak? Kata siapa? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan,
secara ikhlas dalam hatinya tanpa ada paksaan, dakhalal jannah, maka Allah nyuruh dia buat masuk ke dalam syurga. Makanya kita sering kalau kumpul baca la ilaha illallah. Sehingga setelah tahlil kita talqin gitu. Talqin itu apa? Orang yang mimpin tahlil menalkin kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ditalqin. Setelah kita ditalqin, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang dicintainya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Baca nggak tuh tadi? Apa artinya? Baca baik dulu Pak Ustaz, artinya belakangan. Kalau nungguin artinya nggak dibaca, baca. Di dalam kitab dikatakan kalimatani, ada dua kalimat Bapak. Ada dua kali. Khafifatani yang ringan alal lisan, diucapkan dari lisan. Faqilatani fil mizan, tapi itu kalimat yang dua berat timbangannya di atas mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Nah sekarang saya tanya, ketika kita hadir takziah ada ruginya apa enggak? Ada manfaatnya enggak? Manfaat buat siapa? Buat almarhumahnya ada, buat kitanya juga kita ngedoain orang, ya Allah ampunilah dosanya. Bahkan disebutkan ad-du'a kal mir'ah, doa itu bagaikan cerdas. Doa bagaikan cermin. Bapak kalau kita ngaca Bu, kalau kita ngaca muka kita yang keluar muka siapa di cermin? Ada yang ngaca mukanya orang lain, ada? Tidak ada. Ad-du'a kal mir'ah, doa itu bagaikan cermin, sehingga ketika kita hadir takziah, kita mendoakan almarhum almarhumah, kita pun sendiri turut mendoakan diri kita. Sehingga oleh karena itu, moga hadirnya kita takziah malam hari ini, almarhumah diampuni segala dosa-dosanya. Tiada kita meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bekal yang terbaik apa? Takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sholat isya belum? Sudah sholat isya belum? Alhamdulillah. Yang belum saya nggak dengar, yang udah nih. Pulang dari tahlilan jangan lupa sholat. Ya Pak ya. Yang belum sholat pulang dari tahlilan nyampe rumah sholat. Karena takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hablum minannas bagus, hablum minallah kurang bagus, orang abdol. Hablum minallah bagus, hablum minannas yang kurang bagus, itu pun kurang abdol. Bagaimana biar abdol? Hablum minannas bagus, hablum minallahnya juga kita bagus. Jadi yang belum sholat pulang dari sini kita sholat, karena watawasau bil haqqi watawasau bis, saling menasehati dalam hal yang baik, hal yang benar, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ya, semoga keluarga besar almarhumah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diberikan ganjaran wabasyiris sabirin, ganjaran orang-orang yang sabar mendapatkan kabar gembiranya apa? Kabar gembira bagi orang yang sabar apa?
alladzina idza asabathum musibah, kalau orang itu ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau udah kita begitu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Ada yang bilang muflihun, satu muhtadun, satu mutakun. Ulaika humul muflihun, ulaika humul muhtadun. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulang dari sini cek Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 sampai bawah. Cek ada nggak tadi yang disampaikan ya? Moga-moga kita semua menjadi hamba yang takwa dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Almarhumah keluarga kita Allah ampuni dosa-dosanya, diberikan tempat sebaik-baiknya tempat, raudhah min riyadil jinnah, dijadikan kuburan almarhumah keluarga kita taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kealfaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.